Well, banyak orang bilang gini, ngapain sih ngomong sama akademisi bahasanya sulit-sulit, mendingan bahasanya dibodoh-bodohin gitu, dilawak. Jangan sih, anak muda nggak dengar. No, I don't believe that. I don't believe that. Setuju. Saya nggak harus membodohi bahasa saya. Saya tidak harus menjederhanakan konten-konten saya. Ya. Ada kehausan, Mas, akan yang kompeten. Muak kita sama kebodohan yang dipertontonkan. Saya kasih contoh ya, Mas. Saya ada beberapa yang saya mau dekonstruksi gitu ya. Pemahaman-pemahaman seperti bahwa anak muda itu hanya tertarik pada konten-konten yang nggak serius, bercanda. Itu bukan anak muda, anak kecil. Beda. Anak kecil sama anak muda itu beda. Nah, ini banyak disalahartikan. Seakan-akan semua yang umurnya di bawah 40 tahun itu anak muda. Bukan, kebanyakan anak kecil. Anak muda itu bisa berpikir, anak muda itu tangannya kotor, hatinya bersih, berani kawin lari, berani ambil resiko. Anak muda itu hidup seakan-akan ada Tuhan. Gak bicara ada Tuhan, tapi hidup seakan-akan ada Tuhan. Anak kecil itu cuma mau hal yang sederhana. Dia nggak bisa menyelesaikan sesuatu kalau nggak diarbitrase sama orang tua. Anak kecil nggak tahu bedanya hitam sama putih. Dia nggak bisa berpikir abu-abu, itu Mas. Anak kecil itu berpikir biner. Nah, itu anak kecil. Saya nggak percaya anak muda nggak suka sama konten-konten yang kompleks. Ada kata-kata seperti ini nih. Kalau orang, menurut saya ini racun postkolonial. Ya, kata-kata seperti, kalau Anda tidak bisa bicara dengan sederhana, artinya Anda tidak pintar. It sounds amazing. Berarti setiap kali kita dengar sebuah konten, kemudian kita nggak ngerti, berarti yang bikin konten nggak pintar, gitu. Nah, enak kan? Itu bukan kerendahan hati tuh, Mas. Itu moral arrogance. Dan yang ngomong itu salah satunya adalah Leonardo da Vinci, Einstein. Einstein ngomong bahwa the greatest elegance is simplicity. Itu bukan dalam konteks bahasanya harus bodoh, bukan loh. Dia itu membuat teori baru namanya Field's equation, ya, di mana orang bisa memaknai gravitasi dengan cara yang baru. Tapi konteks sederhana yang dia sampaikan itu adalah persamaan yang bisa mengkarakterisasi fenomena alam yang sebegitu rumitnya secara sederhana dalam konteks. Tidak ada koefisien-koefisien yang ad hoc dan harus dikalibrasi terus-terusan. Bukan berarti persamaan Einstein itu sederhana. Yang ngomong Einstein bilang yang sederhana, yang benar. Lu ngerti nggak Einstein ngomong apa? Nggak ngerti gitu loh. Yang dikutip perkataan dia doang gitu. Bahwa yang pintar itu yang sederhana. Gini Mas ya. Sederhana itu direct translation-nya itu simple bahasa Inggris. Tapi sederhana itu denotatif di dalam bahasa Indonesia. Kalau saya dibilang Mas Bagus sederhana ya, bangga kan, seneng kan. Karena itu hal yang mulia gitu kan. Tapi orang yang berbahasakan Inggris dibilang he's just a simple man. Itu hinaan loh Mas. Nobody wants to be called a simple person. Orang dibilang he's just a simpleton gitu ya. Itu hinaan loh Mas. Nobody wants to be called a simpleton. Itu hinaan, artinya lu bodoh. Nggak ada yang perlu dibanggakan dengan pikiran yang sederhana. There is nothing to be proud of. People die if you think simply. Ya, muak kita sama orang yang bermaskerade, bertopengkan kesederhanaan untuk menutupi kearogansian moralnya. Seakan-akan dia mau bilang, pikiran saya sederhana tapi hati saya baik. Gitu ya. Dia nggak peduli tuh bangun bangunan jatuh orang mati. Dia nggak peduli seperti itu. No, simplicity itu sifat seperti bayi. Dan sifat seperti bayi itu membunuh. Tujuan adanya sekolah itu untuk beranjak dari pikiran yang sederhana menuju pikiran yang complicated, lalu kemudian ke pikiran yang kompleks. Kalau pikiran sederhana itu adalah elegance yang harus dituju, kita tutup aja universitas. Kalau bahasa yang sederhana itu jadi acuan, tutup aja kuliah bahasa. You have to mature. Seperti itu. Dan banyak sekali perkataan-perkataan yang menurut saya remnant kolonial. Kenapa tuh enggak? Karena beratus-ratus tahun kita dipaksa untuk berpikir bahwa yang berpikiran kompleks itu adalah pejabat kolonial. Takdir pribumi adalah berpikir secara sederhana. Bahkan tidak berpikir sama sekali. Bekerja. Teori itu nggak penting. Yang penting kerja. Itu takdir pribumi. Maka baik. Berpikir, berteori itu adalah
kerjaan pejabat kolonial, maka jahat. Makanya orang bilang begini, saya mah hanya orang bodoh. Saya hanya orang bodoh. Anak muda dipaksa untuk berpikir begitu. Kalau saya bilang saya pintar, kamu arogan. Jadi kenapa? Saya bilangnya, saya hanya orang bodoh. Ini Mas ya, nggak ada orang di luar negeri, di negara yang maju, yang bangga disebut saya orang bodoh. Gitu. Nggak ada tuh. Nggak ada yang buka pidato dia bilang, I'm just a stupid man. Gitu ya. Ada orang Jerman gitu misalnya, atau orang Turki, nggak harus orang-orang Eropa gitu ya. Dia buka pidato dia bilang, well I'm just a stupid person. Disuruh turun tuh langsung, turun. Kalau stupid jangan ngomong, ya kan? Kalau kita di sini bangga gitu, well I'm just a stupid person. Saya hanya orang bodoh gitu. Kalau bisa diterusin, dia mau bilang begini sebenarnya, saya hanya orang bodoh, tapi baik nggak kayak lu. Wah, kan begitu maksudnya kan? Iya. Gitu tuh. Cuma di kepala kita itu terpatri bahwa kebodohan itu adalah kepolosan. Sifat seperti bayi, kemuliaan, elegance. Itu yang harus dikonstruksi itu di anak muda. Dan kita nggak bisa sajikan, back to your question, konten-konten yang mengagungkan kesederhanaan. Siapa yang mengisi ruang politik kita? Pelawak, penyanyi, joget-joget. You think democracy can stand like that? No. No, it kills you. Incompetence kills more than evil. Itu kalimat favorit sih sebenarnya. It is. Dan 100% setuju banget. Karena aku merasa bangsa akhirnya negara kita terbentuk oleh bukan anak kecil, tapi oleh pemikiran oleh anak muda, bukan anak kecil. Bukan anak kecil. Yeah. Dan it's a very big difference. Aku menelusuri 17 tahun Muhammad Yamin dari Sawah Lunto. Yeah. Dia menulis puisi Tanah Air, menceritakan bagaimana Sumatera Barat keindahannya. Yeah. Sampai kemudian beberapa karangannya, puisinya itu ngebentuk satu ikatan dalam ikrar pemuda. Yes. Dan begitu kuat secara narasi. Yeah. Belasan tahun umurnya. Dan harusnya saya harus bilang juga bahwa pemuda itu nggak bisa dilihat dari umurnya gitu, tapi dari pemikiran dan pengabdian, jangan-jangan juga pembuktiannya. Yes. Dan jujur sampai hari ini aku ngelihat Mas Bagus bahwa generasi muda hanya dilihat semacam apa ya? Jangan-jangan alat. Aku ngelihatnya anak muda sama dengan growth ekonomi gitu. Aku oke, paham. Ingin akhirnya mencoba bahwa enggak, anak muda tuh harus dilihat bukan dari to achieve-nya aja, tapi to be-nya. Nah, pertanyaanku gimana kita ngebangun, anggaplah aku berusaha sih sebenarnya kayak kita punya karakter yang balik lagi ke sana, mikir bahwa dari pemikiran, terus kayak kita berusaha memberikan sumbangsi kepada masyarakat dan segala macam. Nah, orang kalau biasanya di media-media bilang anak muda adalah motor. Berikan padaku berapa 10 anak muda. Anak muda itu di Indonesia itu bukan yang sering didepeksikan di dalam media, yang jalan-jalannya di SCBD minumnya latte gitu, atau matcha sekarang 70.000 gitu. Anak muda Indonesia tuh nggak kayak begitu, Mas. Anak muda Indonesia tuh menderita di Biro Pusat Statistik sebagian besar blue collar workers. Nggak nothing against blue collar workers ya, tapi maksudnya dalam konteks dia menderita dan tidak cukup kebutuhan sehari-harinya. Anak muda kita itu menderita sebagian besar, bukan yang jet set ya. Dan ketika anak muda didepeksikan sebagai bagian dari bonus demografi growth, maksudnya kan seperti itu kan, itu implisit di dalamnya sebuah pemahaman seakan-akan nggak diapain pun anak muda itu akan menjadi ratu adil bagi Indonesia. Kalau anak muda itu beranjak dewasa, tidak mendapatkan pekerjaan, dari bonus demografi, dia berbalik jadi bencana demokrasi. Bahkan bukan demografi, demokrasi. Itu sangat cepat tuh, Mas. Gak ada yang lebih berbahaya dari kestabilan bangsa daripada orang berpendidikan yang tidak punya pekerjaan. Unemployed educated people is the most dangerous to democracy.